Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dila Asisya Putri, Junita Sari, dan Moh Anwarum Misbah. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai kondisi perekonomian Indonesia pada zaman penjajahan. Saya Dila Asisya Putri akan menjelaskan 1. Latar belakang. Pada tahun 1830, pemerintah kolonial Hindia Belanda memfokuskan perkebunan sebagai bidang utama yang menopang perekonomian Hindia Belanda. Sistem perkebunan merupakan bagian dari sistem perekonomian pertanian komersial dan kapitalistik. Sistem perkebunan diwujudkan dengan bentuk usaha pertanian skala besar dan kompleks, bersifat padat modal atau kapital intensif, penggunaan areal pertanahan luas, organisasi tenaga kerja yang besar, pembagian kerja rinci, penggunaan tenaga kerja upahan atau wage labor, struktur hubungan kerja yang rapi, dan penggunaan teknologi modern, spesialisasi, sistem administrasi dan birokrasi, serta penanaman tanaman komersial atau commercial crops yang ditujukan untuk komoditi ekspor di pasaran dunia. Sistem perkebunan pada masa ini dikenal sebagai program Kulturstelsel atau lebih dikenal dengan sistem tanam paksa yang diprakarsai oleh Van den Bosch. 2. Peneliti terdahulu. Pada sejarah sistem ekonomi monopolistik, VOC terjadi sekitar tahun 1600 sampai 1800. Perkembangan sistem pasar di Indonesia tidak pernah mulus karena selalu tertekan oleh sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia sebagai negara jajahan. Pada 200 tahun pertama masa kolonialisme tahun 1600 sampai 1800, Persatuan Pedagang Belanda atau VOC menerapkan sistem monopoli atau monopsoni dalam membeli komoditi-komoditi perdagangan seperti rempah-rempah, yaitu lada dan pala, cengkeh, kopi, dan gula, sehingga harganya tertekan karena ditetapkan oleh sepihak oleh VOC. Perekonomian Indonesia pada masa VOC adalah sebuah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan antara sesama pedagang Belanda sekaligus untuk menyaingi perusahaan Imperkasis Hind seperti EIC. Saya Junita Sari akan menjelaskan poin 3, landasan teori peneliti. Menurut Gottschalk, metode historis adalah metode yang menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Sedangkan menurut Syamsuddin, metode sejarah adalah sebagai salah satu cara bagaimana mengetahui sejarah. Menurut Edson dalam Supardan tahun 2008, nomor 306, metode historis ialah metode penelitian digunakan untuk menggambarkan permasalahan atau pertanyaan untuk diselidiki, mencari sumber tentang fakta historis, meringkas dan mengevaluasi sumber-sumber historis, dan menyajikan fakta-fakta yang bersangkutan dalam kerangka interpretatif. 4. Metodologi penelitian. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Metode ini lazim digunakan pada saat melakukan penelitian sejarah. Menurut Gottschalk, metode historis adalah metode yang menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Sedangkan menurut Syamsuddin, metode sejarah adalah sebagai salah satu cara bagaimana mengetahui sejarah. Menurut Edson dalam Supardan tahun 2008, nomor 306, metode historis ialah metode penelitian digunakan untuk menggambarkan permasalahan dan pernyataan untuk diselidiki, mencari sumber tentang fakta historis, meringkas dan mengevaluasi sumber-sumber historis, dan menyajikan fakta-fakta yang bersangkutan dalam kerangka interpretatif. Nomor 5. Definisi operasional variabel kajian hasil. Pemerintah kolonial Belanda setelah runtuhnya VOC dipimpin oleh Dick van Hogendorp tahun 1799 sampai 1808. Dalam pemikiran kaum liberal, kondisi rakyat yang tertinggal disebabkan oleh sistem feodal yang mematikan potensi rakyat. Hogendorp mengusulkan agar kedudukan bupati dan penguasa lokal diatur kembali. Penguasaan tanah dicabut dan dikembalikan pada rakyat untuk ditanami secara bebas.
Rakyat bebas memilih jenis tanaman dan menjualnya. Penyerahan wajib dalam bentuk pajak berupa hasil bumi. Sistem ini diharapkan mendorong rakyat lebih giat menanam dan menghasilkan beras, kopi, lada, kapas, coklat, dan minyak kelapa untuk diekspor. Nomor 6. Kesimpulan. Sistem perekonomian pada masa VOC didominasi dengan monopoli yang dilakukan oleh VOC terhadap perdagangan di Indonesia. Dalam kegiatan monopolinya, VOC melakukan berbagai macam cara, di antaranya penyerahan wajib, kontingenten, hak ekstirpasi, dan pelayaran hongi. Para petani hanya boleh menanam tanaman yang laku di pasaran Eropa dan jumlahnya pun dibatasi. Hasil panen para petani wajib diserahkan kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan, di mana harga yang ditentukan sangatlah rendah, sehingga rakyat Indonesia pada masa itu benar-benar hidup dalam kemiskinan. Selain hasil panen yang dibeli dan harga murah, rakyat juga harus membayar pajak berupa hasil bumi seperti beras, kayu. Keadaan Indonesia pada masa itu benar-benar memprihatinkan. Rakyat Indonesia yang seharusnya hidup berkecukupan karena tingginya harga rempah-rempah justru hidup dalam kemiskinan. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Bila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.